Welcome to Indonesia, konten sangat luar biasa. Mulai Ali, Taher, Uya, Kuya, juga Kak Deniska sampai yang pakai sound ini. Semuanya kami bahas di sini. Welcome to Indonesia, sensasi yang berkuasa. Prestasi bakal kalah sama yang banyak drama. Kalau nggak punya ide untuk buat karya, ya sensasi aja kali ya. Ups, Welcome to Indonesia. Hai guys, selamat datang di podcast Ngobrol Sore bersama gue Novasi Nambela. Episode kali ini kita bakalan bahas tentang Don't Make Stupid People Famous. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang relatable banget sama topik yang bakal kita bahas. Siapa dia? Siapa mereka? Ada Ales, Martin, dan Tiko. Please say hi guys. Halo. Halo Mbak Nova, Martin, dan Mas Tiko. Ya, Halo. Halo Mas Martin, Mas Alex. Apa kabar nih? Yang ada di dalam sini. Ya, gimana nih kabarnya selama pandemi? Puji Tuhan ya. Bosan. Puji Tuhan, baik-baik saja. Masih ingin mencoba membuat sensasi. Masih sering buka sosmed dong? Atau malas buka sosmed? Makin semangat buka sosmed. Bos. Martin si anak sosmed. Untuk Mas sama semangat buka sosmed, mengusir kegabutan. Iya, mengusir kegabutan. Apalagi kayak gini kan. Nggak bisa kemana-mana, PPKM. Iya, dengan pandemi kayak gini dan banyak banget waktu luang, kita pasti sering banget kan buka sosmed, buka TV, dan lain-lainnya. Buat teman-teman bintang tamu nih dari Ales, Martin, dan Tiko, sesuai dengan judul kita Don't Make Stupid People Famous. Menurut kalian nih selama pandemi yang udah berjalan hampir setahun ini, makin banyak nggak stupid people famous atau banyak karya-karya yang justru melejit setelah pandemi ini? Dari Martin dulu. Kalau yang masuk ke dalam FYP gue ya di sosial media gue, makin banyak sih orang-orang yang sengaja bodoh buat ketenaran mereka gitu. Gue sempat lihat di TikTok kayak ada orang mandi di got demi buat dapetin followers, apalagi terus sekarang yang makan cabai itu di TikTok 5 orang lagi yang kayak gitu-gitu. Mereka rela gitu menyiksa diri mereka demi penonton yang masuk banyak kayak gitu. Kayak menurut gue sih sekarang orang-orang lebih ke arah ya udahlah, gue ngelakuin hal apa aja yang penting gue viral, yang penting gue tenar gitu. Lebih ke nggak ada moralnya sekarang sih. Semua dilakuin, segala cara dihalalkan gitu, demi ketenaran. Nah, kalau menurut gue agak nyambung sama Bung Martin ya tadi. Kayak Bung Martin bilang, karena ya efek pandemi ya gue harus tenar, gue harus punya popularitas. Nah itu juga kayak efek lu udah tahu, lu nggak tahu lagi harus ngapain di rumah. Terus kayak misalkan lu udah bikin sebuah konten kayak gitu yang kayak Martin dibilang bodoh, moral dia dijelek-jelekin, kayak itu bisa dibilang kayak ini jalan gue nih buat tenar, dan jalan gue ketika gue punya viewers yang banyak, gue bakal dapet AdSense nih. Mungkin ini jalan gue cari uang. Bisa juga kayak ya udah gue nggak tahu nih pandemi gue ngapain lagi, bikin sensasi deh, gue bikin kayak makan cabai, makan ini. Makanya kan dia di konten cabai itu bilang 5 orang lagi ya, makanya itu kan dia dapat AdSense juga dari dia melakukan hal bodoh seperti itu. Bisa dibilang ya mungkin banyak juga sih ya orang bodoh yang ingin terkenal ya karena ada tuntutan ekonomi juga sih, bisa dibilang kayak gitu sih dari saya, Mbak. Dari tuntutan ekonomi ya yang bikin mereka tuh rela bikin karya-karya yang sebenarnya nggak karya tapi bisa viral gitu. Kalau dari Mas Tiko, menurut Mas Tiko gimana nih? Iya Mbak, sebenarnya nggak jauh beda dari dua pendapat sebelumnya.
Mungkin karena tuntutan pandemi orang bingung, nggak bisa kerja apa-apa, nggak bisa keluar. Ya mau nggak mau dia bikin sesuatu hal yang menggunakan media digital sekarang gitu loh, dimana kita tahu pengguna sekarang tuh lebih dominan tuh banyak banget konten-konten dibuat di TikTok gitu loh. TikTok aja kita tahu sendiri apa yang ada di situ yang lagi trending dibuat juga orang-orang ikutin apa yang trending. Ya mereka juga nggak tahu mau bikin konten apa, ngikut-ngikut doang. Hasilnya mungkin hasil kontennya nggak jatuhnya nggak kreatif, jatuhnya lebih ke sensasi gitu loh. Cuma untuk banyak sekarang istilah orang-orang yang ditangkap polisi lah, ngelakuin hal-hal negatif lah, cuma alasannya buat viral. Udah itu doang. Cuma alasannya cuma sesimpel itu loh, buat viral. Tapi dia nggak tahu dampaknya itu ternyata negatif. Kayak gitu sih, lebih kejebak dalam kondisi ekonomi, menghasilkan sesuatu yang sensasi dan hasilnya negatif. Kayak gitu, Mbak. Oke, jadi menurut mas-masnya nih, mereka yang terkenal dengan cepat melejit gitu, dikarenakan dorongan ekonomi dan dorongan dari hati pengen cepet viral gitu, pengen cepet terkenal. Kan kayaknya kalau misalkan bikin konten sensasi cepet gitu kan terkenalnya, benar? Nah, benar sekali, Mbak. Tapi kalau menurut gua konten sensasi emang cepet viralnya, tapi turunnya juga pasti cepet sih. Kalau menurut gua sih gitu. Kayak konten sensasi itu cepet banget nih. Kayak contohnya pelawak yang sempat viral kan tuh, yang ikan hiu. Nah ya, ikan hiu kan. Kayak gitu. Yang cepet naiknya, cepet juga turunnya. Kalau menurut gua lebih harusnya sih mereka tuh memviralkan hal-hal prestasinya mereka, bukan kayak hal-hal bodoh kayak gitu sih. Mungkin karena sulit juga kali ya bikin prestasi gitu loh, kurang ide segala macam ya, yang ada di situ aja, yang trending aja yang dia ikutin. Susah juga bikin prestasi mungkin kalau dari dianya. Bener sih. Mungkin kalau menurut gua pribadi ya lebih ke arah konten game, lebih ke konten game. Kalau game kan ibaratnya nggak lu tuh nggak usah toksik, nggak usah kayak membuat hal-hal seperti itu. Lu bisa terkenal juga karena lu jago, misalnya seperti itu. Nggak lu melakukan hal konyol. Iya. Cuman gitu Mas, nggak semua orang yang memiliki skill dalam bermain game. Bener. Nah, makanya ya buntu, gue udah nggak tahu nih ngapain ya. Gue gabut deh, ya udah gue bikin sensasi. Semoga dengan cara gue begini, gue bisa dikenal orang dan feedbacknya gue bisa dapat uang dan bisa dikenal orang. Bisa dibilang gitu juga sih Mas. Kalau misalkan kita lihat nih contoh-contoh influencer, artis yang mereka sebenarnya udah ada di dunia entertainment udah cukup lama, tapi ada juga yang baru masuk sih dunia entertainment. Nah, dengan konten-kontennya mereka, pertama ini ada Aldi Taher. Kalian kenal kan ya Aldi Taher? Itu mulai meniti karir dengan sebagai pelawak, juga sebagai pesinetron dengan aktingnya dia, tapi sinetron lucu-lucuan gitu. Nah, tapi belakangan sinetronnya turun, pamornya makin turun, tiba-tiba dia melejit lagi nih gara-gara konten di sosial medianya itu dia bikin lagu, dan juga dia kalau di sosial media sering bikin hashtag yang panjang banget. Jadi itu cukup menarik banyak netizen. Menurut kalian nih, padahal kan dia udah punya base ya, udah punya fondasi di dunia entertainment, kenapa sih dia mesti banget bikin sensasi yang seperti itu? Atau sebenarnya menurut kalian dia itu karya yang dia buat? Mungkin ya karena itu kan dia udah zaman dulunya dia udah sempat terkenal, terus ya setahun 2 tahun belakangnya dia kan sempat hilang. Mungkin dia kayak takut, tergerus, udah banyak artis baru nih, udah banyak anak-anak muda nih yang di dunia entertainment, gue gimana ya cara gue bisa eksis lagi. Nah itu sebenarnya juga dia bisa dibilang ya kreatif, karena ketika dia pernah melihat kayak kasusnya si Nisa Sabian itu, ya dia bikin lagu, kayak dia nempel aja kayak. Nah, jadi karyanya itu lagu ya, karyanya dia tuh lagu. Terlepas dari lagu itu benar atau enggak, yang penting lagu aja, karya aja gitu. Kayak apa ya, kayak kreativitas dia bisa memanfaatkan apa ya situasi yang terjadi. Kayak dulu kan zaman lagi viral-viralnya Nisa Sabian, baru dia berani ngeluarin ciptain lagu itu. Nah, cuma lagu itu bisa dipakai buat semua orang yang ingin dia kayak kritik atau kayak dia sayang gitu sih. Kayak ketika dia ribut sama Deddy Corbuzier, dia bikin lagu itu. Itu sih kayak apa ya, kayak sensasi juga sih, karya yang berujung sensasi sebenarnya.
dia memanfaatkan sebuah kasus orang, makanya dia bikin lagu itu. Menurut saya sih gitu, Mbak. Kalau Mas Tiko, menurut Mas Tiko gimana? Iya. Kurang lebih gini. Kalau lihat dari jejak karir dia gitu, yang diawali dari jadi model, presenter, pelawak, pemain sinetron, sebenarnya dia ada untuk popularitas, dia ada, cuma karena dia pernah sakit gitu kan, pernah redup karirnya, mungkin dia merasa popularitasnya menurun, ya dia dengan cara itu. Cuma agak aneh juga gitu loh, mungkin dari karya-karya sebelumnya waktu dia di karya-karya sebagai pelawak, presenter dan segala macam, dia karyanya jelas gitu loh, hasilnya seperti apa. Cuma yang sekarang nih mungkin dia lebih ke memanfaatkan sensasi-sensasi yang ada di media sekarang, dia buat jadi lagu. Nah, dia buat itu menjadi sebuah usaha yang nantinya dapat hasil dari situ gitu loh. Nah, sensasi ini dia bikin jadi prestasinya dia, menjadi hasil yang dia mau, ya mungkin untuk naikin lagi popularitasnya, untuk mudah dipanggil-panggil sama media, dapat hasil yang seperti yang dia mau, kayak begitu sih, Mbak. Kalau menurut gue pribadi sih ini Aldi Taher, dia tuh orang yang kreatif. Orang yang bilang sensasi tuh kalau menurut gue pribadi ya, orang yang ke-trigger sama lagunya. Emang tuh lagu, kalau gue bilang kenapa dia kreatif, karena lagunya tuh gampang banget diinget, nadanya juga, jadi kayak easy listening banget gitu, enak banget buat didengar. Tapi emang sedikit menyebalkan, jadi orang-orang tuh gampang ke-trigger, jadi banyak orang juga menganggap itu sensasi. Padahal kalau menurut gue pribadi itu prestasi yang udah dibikin sama dia, karena dia tuh itu kreatif banget ya, itu dia bisa menciptakan lirik dan nada semudah itu didengerin sama orang. Salah satu kreativitas yang bagus kalau menurut gue. Jadi kita nggak bisa memukul rata karya itu harus bagus, karena nggak tahu karya yang jelek juga ada pasti peminatnya gitu loh. Kalau menurut gue sih, karya sesuatu hal yang dibuat dan bisa dinikmati oleh orang lain, dan nggak cuma dinikmati oleh semua orang, tapi sebagian orang, sekelompok orang, ya itu bebas aja gitu loh, tergantung pasarnya dia nerima apa enggak terhadap karya itu. Nah mungkin kalau dari gue lihat sekarang, karyanya Aldi Taher banyak yang terima sih, banyak yang banyak yang nyanyiin, di mana-mana gue ketemu banyak yang nyanyiin lagunya dia, diganti nama temennya dia. Ya sama aja mungkin orang itu ya nikmatin karyanya, walaupun mereka seolah-olah bilang itu sensasi segala macam, tapi kan lu nikmatin juga karyanya, malah lu modifikasi lagi karyanya, kayak gitu sih. Kita move ke contoh kedua dari influencer dan juga artis. Kalian kenal gak mereka? Kenal dong, rumah dia. Tahu lah, pasti minimal muncul di timeline sosial media kalian. Kenapa sih sebenarnya awalnya dulu kayak nggak mau ngeklik video mereka, tapi karena keseringan muncul jadi ngeklik. Sebenarnya kenapa sih mereka? Dan ternyata mereka tuh menurut gue pribadi mereka sensasional banget, karena mereka kayak bikin berantem sindir-sindiran di sosial media, terus kasih karangan bunga, terus kayak keluarga lawan keluarga kayak gitu. Pokoknya mereka sindir-sindiran lah di sosmed, padahal kan pengguna sosmed yang rata-rata anak kecil, apalagi TikTok gitu. Kalau menurut Bung Andre kayak gimana nih dengan influencer yang baru naik? Sebenarnya nggak bisa dibilang influencer juga ya, karena influencer itu kan memberikan edukasi, menginfluence. Kalau tidak menginfluence ya tidak bisa dibilang influencer. Kalau menurut Andre gimana? Nah itu balik lagi kayak kayak gimana ini sih, kita sebagai penonton, kita kan ada hak memilih untuk bisa menikmati sensasi ini atau nggak menikmatinya. Makanya kayak bisa dibilang mereka berdua ini kan, kalau udah dibilang kayak siapa sih nggak kenal sama Mas Uya di sini. Sedangkan kalau kita sama si perempuan ini kayak kita cuma baru kenal 1 tahun 2 tahun kemarin karena dia bikin video mewah gitu. Nah ini maksudnya sangat kan, soalnya ada juga gue pernah nonton kayak video YouTube gitu, ada satu artis juga yang main di YouTube, dia bilang dia telepon Mas Uyanya, makasih ya Mas, settinganmu berhasil membuat Denis ini terkenal. Berarti udah kayak udah kayak terkonsep, berarti orang yang di dalam itu udah tahu
Maksudnya kalau emang lu berdebat beneran, apalagi nyampe bawa-bawa anak lu, nggak usah deh lu posting di media sosial, mending lu laporin ke pihak berwajib. Orang ini udah kayak mencoreng nama baik gua, udah nyampe ngirim karangan bunga, dianggap gua meninggal. Ya sebenarnya kalau emang nggak sensasi, ya kita juga harus berpikir kayak nggak mungkin dong malah digede-gedein di YouTube atau di platform lain, ya mending ke pihak berwajib sih. Kalau pengen cepet kelar, bukan malah dipanjangin di media sosial sebenarnya. Gitu sih Mbak. Gue sih Deniska sama Papa Uya so kenal banget Papa Uya. Aneh ya, mungkin Papa Uya ini udah terkenal gitu loh, tapi dia kan terkenal dengan julukan raja settingan. Apa-apa banyak banget konten dia tuh settingan. Cuma yang dari gue baca dari media-media online, si Papa Uya ini dia percaya kalau dia bukan percaya sih, dia sampein kalau dia itu benar real gitu loh. Itu sebuah respon dia dari kontennya si Deniska terhadap hinaan Deniska kepada keluarga dia, anaknya dibilang bau bawang, nggak ngerti aja gitu loh. Dua-duanya saling respon negatif. Bahkan si Papa Uya bikin kayak papan iklan gitu, suruh Deniska minta maaf. Maksud gue, kita aja ngambil foto orang terus kita share segala macam, itu kan udah nggak baik gitu loh. Itu juga tindakan yang melawan hukum. Sebenarnya bisa aja si Denis yang ngelapor segala macam kalau misalkan foto dia disebarin, tapi dia juga malah bikin fotonya uya-kuya juga di kayak papan iklan, cuma dia lebih kecil gitu lah, lebih murah. Makanya banyak netizen yang ngeledekin dia, kok kenapa nggak bisa bikin iklan yang lebih gede yang kayak Papa Uya segala macam. Nah kalau misalkan kayak gini-gini kan emang sengaja kayak kesannya dilarut-larut biar dipanas-panasin lagi, biar netizen makin wah nih makin seru gitu loh. Biar netizen tuh kayak tiap hari ada update apa nih dari kasus mereka gitu loh. Makanya kalau gue bilang ini lebih ke arah sensasi, nggak ada prestasinya sama sekali gitu loh. Nah mungkin kenapa orang-orang yang bikin berita ini jadi up ke atas, makin banyak yang ngomongin, mungkin karena alasan orang untuk melihat media sosial itu bermacam-macam. Salah satunya itu yang gue dapet dari kata.co, data yang gue dapet, alasan pertama orang untuk melihat sosial media itu biar dia up to date berita terkini. Pernah gak sih kita kayak lagi ngumpul segala macam nih, ada temen kita ngomongin kasus, misalnya kasus Uya-Kuya sama Deniska gitu. Mereka ngomongin nih, Uya-Kuya gini, Deniska kiriman bunga segala macam, Uya-Kuya balas lagi segala macam. Kita nih yang nggak tahu beritanya pasti diem di pojok kayak ngedengerin aja kan. Nah mau nggak mau kita tetap pancing buat up to date gitu loh. Mau nggak mau kita ngelihat berita itu juga. Semakin kita ngelihat, semakin banyak orang lihat, semakin banyak orang yang ngomongin, ya semakin up beritanya. Dan mereka juga dapat keuntungan dari situ, dari sensasinya dia. Yang gue nggak tahu itu settingan atau enggak, tapi menurut pendapat dari Uya-Kuya ya dia nggak settingan gitu, karena respon dia dari si Deniska yang udah ngeledekin keluarga dia. Berangkat dari omongannya Mas Tiko tadi, dia bilang berarti ya kalau yang gue tangkep, netizen ini berpengaruh sangat besar terhadap konten seseorang buat naik atau enggaknya kan. Berarti secara tidak langsung Mas Tiko bilang kalau masyarakat Indonesia pengguna sosial media rata-rata menyukai sensasi gitu dong. Jujurnya gue nggak itu ya, nggak terlalu ngikutin konten mereka berdua karena gue orangnya jujur aja, gue nggak suka banget kalau misalnya ada orang konten sensasi kayak gitu. Kalau menurut gue sih emang harusnya yang harus diperbaiki itu orang-orang yang mengkonsumsi medianya sendiri sih. Kayak orang-orang itu harus lebih selektif buat mengkonsumsi konten-konten yang bermanfaat, nggak kayak gini. Kayak yang tadi Tiko bilang, orang-orang kita lagi ngumpul misalnya, terus ada teman kita yang ngomongin itu dan kita yang nggak tahu tentang konten itu, kita pasti diam. Nah itu harusnya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengkonsumsi media-media yang kayak gitu harusnya lebih diedukasi sih. Kalau gue bilang harus lebih diedukasi supaya orang-orang yang menciptakan sensasi kayak gini nggak naik gitu loh. Karena kan yang membuat mereka naik ya kita sendiri yang mengkonsumsi, seperti itu. Justru konten edukasi kan nggak bisa naik gitu. Kayak kita lihat banyak banget influencer yang mereka udah coba buat kayak Andovi Jovial, mereka bikin konten tuh bagus banget loh, bikin pensi, tapi trending di YouTube-nya cuman beberapa hari, dan yang konsumsi ya emang mereka yang benar-benar alert terhadap
konten yang mengedukasi. Tapi kan masalahnya masyarakat Indonesia itu, apalagi bocil-bocil nih, mereka ya udah gitu, yang sesuka mereka aja yang mereka tonton. Nah, masalahnya itu sebenarnya ada di artisnya atau di netizennya. Nah kalau menurut gue ya gimana ya Mbak, kayak tontonan gitu sih pilihan sih. Tergantung kayak misalkan ya Anda pengen nonton sensasi atau prestasi, itu tergantung kembali ke diri kita sih. Banyak juga orang yang faktor belakangnya nonton sensasi gara-gara hiburan sebenarnya, walaupun ada yang edukasi. Karena kan ya kayak ngapain sih nonton ini, soalnya kan algoritma biasanya tuh kayak YouTube, di Instagram ya lebih banyak isi sensasi yang keluar. Pada itu ketika orang ada apa nih, oke gue lihat cari sensasi deh buat hiburan, gue lagi bete nih, daripada gue nontonin yang beredukasi. Lagi kepilihan mungkin kayak ada orang yang kayak Martin, dia lebih memilih orang-orang yang kayak berprestasi, mengedukasi ya. Kita nggak bisa maksa sih, walaupun kita mau mengedukasi ya, cuman kan sebuah tontonan tuh pilihan sebenarnya. Ya lu bisa milih ketika lu pengen yang ambil sensasi untuk hiburan, atau lu mau ngambil prestasi untuk pengetahuan lu, edukasi lu. Itu aja sih Mbak. Martin silakan. Kalau menurut gue sih, yang harus lebih pinter lagi tuh orang tua zaman sekarang ya. Soalnya kan banyak orang tua zaman sekarang tuh lebih nggak mau ribet gitu dengan dia ngasih handphone ke anaknya, yang penting anaknya nggak nangis kayak gitu. Kalau gue bilang sih yang salah sih, yang pemikiran yang salah, soalnya dia nggak mengawasi anak itu mengkonsumsi apa gitu. Jadi anaknya ikut-ikutan, jadi nggak diawasin gitu, anaknya mengkonsumsi konten apa, anaknya jadi kayak gimana. Lebih ke arah mengedukasi netizen dan orang tuanya. Kalau menurut saya sih gitu. Ini menarik nih. Jadi menurut Martin itu kan mengedukasi orang tuanya dulu gitu kan. Masalahnya orang tua di Indonesia itu tidak 100% kan berpendidikan gitu. Mereka lulus SMA aja udah syukur gitu. Terus juga mereka sekolahin anaknya juga udah bagus. Rata-rata kayak kalau orang tua gue sendiri nggak pernah ada di rumah dari gue kecil. Jadi apapun yang gue lakukan itu ya udah bebas-bebasnya gue gitu. Jadi kalau dibilang harus orang tua kayaknya kurang pas gitu. Karena kan orang tua juga punya kesibukan untuk mencari nafkah kayak gitu. Kalau menurut gue sih lebih ke netizennya lebih diedukasi, lebih kritis lagi berpikir, lebih kayak nanggepin konten-konten yang kayak gitu ya udahlah, yang nggak penting nggak usah dibahas gitu loh. Karena ya mulai dari yang tadi gue bilang, mulai dari pembahasan kecil di kantin lagi tempat duduk, mereka beberapa orang ngomong gitu ya kita terpancing. Gimana netizen yang sekelompok orang yang tadinya ngomongin gosip, sensasi-sensasi berubah menjadi ngomongin prestasi, berubah ngomongin si Maudy Ayunda nih bisa ke Stanford, bisa ke universitas diterima di Harvard segala macam, dia tuh ngelakuin ini loh. Nah dari situ mulai mereka berpikir gimana sih caranya kita buat dapetin hal yang sama gitu loh. Nah diskusi-diskusi yang kayak gitu loh yang membangun. Tapi nyatanya kan sampai sekarang ya kita lihat aja sensasinya masih banyak di Indonesia, dan itu terus-terusan masih ada, setiap tahun ada sensasinya, mulai dari dia ngasih sembako sampah ya kan, dan ada lagi bikin konten-konten yang negatif, bahkan ada yang bikin konten sampai ketabrak kereta segala macam. Sebenarnya ya lebih ke netizennya edukasi yang nggak penting, yang kayak sesuai tema kita sekarang nih, don't make stupid people famous. Ya kitanya sendiri jangan buat konten-konten yang kurang berkarya jadi ke up gitu loh. Lebih kita yang udahlah diemin aja. Banyak sih sekarang yang orang-orang yang udah mulai kritis, mungkin ada beberapa yang bikin konten juga, udahlah stop, jangan ikutin konten-konten yang nggak menarik, yang nggak ada karya sama sekali. Kita fokus sama hasil-hasil yang ada prestasinya. Gue lihat tuh banyak di YouTube ya, banyak sekali karya-karya orang yang mengedukasi kita. Cuma dari viewersnya aja sedikit gitu loh, dari cara penggunaan word aja deh, penggunaan presentasi, gimana caranya biar menarik, gimana caranya bikin halaman di Word segala macam, itu masih minim banget. Padahal gue yakin banyak orang yang masih kurang gitu loh dalam pengetahuannya untuk aplikasiin Word segala macam. Jadi ya kita udah sekarang lebih kedepanin lagi konten-konten yang bisa ngebangun prestasi kita, biar kita lebih positif lagi, edukasinya lebih banyak, yang lebih bermanfaat bagi kita up lagi, jangan yang kayak negatif-negatif kayak gitu sih. Oke, berarti emang harus konten-konten yang
konten-konten yang menginfluence, konten-konten yang berprestasi yang harusnya tuh kita sebagai netizen tuh nge-up-nya supaya mereka di bocil-bocil nih yang nggak ngerti gitu, yang muncul di timeline mereka juga ini kan video-video yang mengedukasi gitu. Moderator beberapa kali bilang bocil-bocil gitu loh, pengguna media bocil-bocil. Sebenarnya kalau dari kulihat dari data yang dari kata.co juga, sebenarnya pengguna media sosial, salah satunya Instagram gitu ya, penggunanya itu ya 18 tahun sampai 24 tahun lebih dominan gitu loh gunain Instagram. Iya, karena buat masuk Instagram ada batasan umur gitu. Tapi nggak nentu juga, ternyata ada yang 13 sampai 17 tahun juga dia gunain media Instagram. Sementara manipulasi data dia. Manipulasi data. Sementara mereka juga belum bisa berpikir kritis terhadap konten-konten yang ada di situ, makanya semakin lama semakin cepat hal-hal yang negatif ke up. Tapi gue lihat dari presentasinya yang 18 sampai 24 tahun ke atas itu masih banyak, lebih dominan. Ya otomatis mereka udah bisa dewasa, udah bisa berpikir kritis, tapi mereka tetap aja gitu menerima mentah-mentah, yang seru aja nih yang kita tonton, kayak gitu sih. Oke, ini sebenarnya nyambung nih, ngomongin netizen, nyambung ke contoh ketiga karena ada contoh 2 orang netizen yang mereka mencoba ikutan tren, mencoba untuk viral, mencoba untuk kayak ngasih tahu karyanya, tapi kok malah flop gitu, malah jadi karyanya kok kayak gini gitu. Kita lihat dulu videonya. Welcome to Indonesia, banyak orang sengsara cuma karena virus yang dikata berbahaya. Padahal di luar negeri udah santai aja. Lihat Eropa penonton gak pakai masker semua. Welcome to Indonesia, banyak orang kecewa soal adanya peraturan baru pemerintah. Kenapa semua warung ditutup jam 5? Emang virus corona datang jam berapa? Ini ramai banget diperbincangkan warga Twitter karena kontennya yang kalau menurut gue sendiri sih biasa aja sih sebenarnya. Kalau menurut kalian nih gimana? Iya emang bener sih, seperti Mbak Nova bilang kayak kontennya sih biasa aja, kayak orang-orang TikTok yang pada bikin tentang kampusnya atau daerahnya. Cuman kan ya kan Mas Tiko, cuman kan apa ya, kayak yang dia bicarakan tuh lebih kayak sensitif. Tapi karena virus pandemi ini apalagi tentang kayak itu, kayak berusaha mengkritisi sebuah pemerintahan. Kenapa sih kok di luar negeri bisa tahu, kok di Indonesia nggak bisa? Mungkin juga ya kayak timbul rasa itu ya, rasa kekecewaan, rasa mungkin dia sangat berdampak efek pandemi ini bagi dia. Maka dari itu kayak itu dia bikin karya gitu karena efeknya dari kekecewaan deh, gue kecewa banget sama pemerintahan, kok kenapa sih masih begini-gini aja, kok warung sekarang malah makin gila, makin jam 5 sudah tutup. Itu ada sindiran-sindiran dari dia, mungkin yang dia niat dia cuman kayak pengen nyindir, pengen ngelepasin apa ya, kayak isi hati dia pengen mengkritik, cuma kan gara-gara ya dibilang kayak mungkin kayak Mbak Nova bilang biasa aja, cuman isi kontennya ini kayak lebih sensitif, lirik-liriknya tentang pandemi dan pemerintahan ya, mungkin ya itu yang makanya di-up sama para netizen karena wah ini kok orang berani banget loh ngomongin ini, sedangkan orang-orang yang lain pakai sound ini cuman kayak ngomongin kampusnya atau daerahnya gitu aja sih, kayak lebih berani, makanya jadi ada sensasi gitu Mbak. Tapi nih kalau kita lihat kontennya dia kontennya ini kan menyinggung beberapa pihak ya, kayak pihak-pihak yang udah dirugikan karena COVID, kayak mereka udah keluarganya kena dampak, keluarganya ada dari keluarganya meninggal, makanya banyak orang yang ngerasa kalau konten ini tuh tidak mengedukasi dan terlalu menghina gitu, kayak mereka kayak jadi pekerjaan dokter selama ini tuh sia-sia kalau lu bikin konten kayak gini. Tapi gue lihat dari karyanya dia sama sekali menurut gue nggak begitu bermasalah kontennya dia. Cuma ada satu kalimat yang bikin bermasalah, yang menurut gue jadi masalah karena kata-kata ini mungkin menyinggung dari dokter segala macam, keluarga yang berduka gara-gara orang terdekat yang meninggal. Ada satu kalimat dia bilang cuma karena virus yang katanya berbahaya. Nah dia kayak terkesan menyepelekan virus. Nah itu sebenarnya yang menjadi bermasalah. Kenapa konten ini yang
konten ini yang sebenarnya menurut gue nggak begitu bermasalah jadi langsung cepet banget ke up. Mungkin karena pengguna TikTok saat ini tuh lebih lebih berpengaruh gitu loh. Karena pengguna TikTok sekarang tuh saat pandemi sama sebelum pandemi, kita bandingin 2019 sama 2020 menurut kata.co. 2019 itu penggunaan TikTok atau media sosial TikTok itu tahun 2019 itu kurang dari 5 jam per bulan. Tapi setelah tahun 2020 penggunaan TikTok itu lebih dari 10 jam per bulan. Bayangin aja perbedaannya dari 2019 sampai 2020, gimana nanti pengguna TikTok ini semakin lama semakin besar. Bahkan konten-konten TikTok aja menyebar ke Instagram. Orang-orang yang nggak main TikTok aja tahu gitu loh dari Instagram. Nah inilah yang bikin konten ini semakin ke-up, semakin banyak orang yang berpendapat, banyak orang yang mulai tersinggung, akhirnya ya bermasalah. Kalau menurut gue ya salah satu pengguna TikTok yang aktif ya, buat melihat tren sekarang doang kan. Tren yang dipakai ini, yang dipakai sound ini, yang Welcome to Indonesia itu emang banyak banget sih orang-orang, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga orang-orang gunain sound ini tuh buat ngekritik pemerintahnya. Tapi kalau gue bilang sih banyak orang yang sama kayak mereka mengkritik pemerintah, tapi emang mereka aja mungkin lagi apes ya. Kalau menurut gue pribadi tuh mereka lagi apes karena banyak orang yang sama kayak mereka mengkritik pemerintah, terus ngomongin corona kayak gini, tapi nggak kena dampaknya. Nah ini mereka doang nih. Makanya tadi gue bilang kenapa mereka apes ya, karena itu mereka dibawa-bawa ke semuanya, kayak semua orang ngekritik mereka kayak gitu. Dan kalau gue bilang salahnya mereka tuh mereka nggak baca berita juga sih, nggak mengkulik. Padahal selama Euro berlangsung, yang boleh nonton ke stadion itu orang-orang yang udah divaksin. Dan semenjak Euro itu tingkat penyebaran virus di Eropa meningkat 10%. Itu sih yang mereka nggak mencari info itu. Mereka kayak asal nyeplos aja langsung bikin konten itu. Padahal di Eropa semenjak Euro itu tingkat penyebaran virusnya naik lagi 10% gitu. Nah, iya kan, kayak mereka nih orang biasa yang pengen ikutan tren, tapi mereka kurang mencari informasi dengan baik sampai akhirnya terciptalah konten yang tanpa ada dasarnya, tanpa ada fondasinya, konten yang asal ceplos-ceplos gitu doang kan. Ini nyambung sama tema kita, karena justru konten yang kayak gitu malah yang dibikin up kan. Jadi padahal harusnya kita tahu nih, kita sadar dengan betul kalau konten itu tuh stupid gitu kan. Tapi malah di up, malah jadi famous, dan ujung-ujungnya apa? Klarifikasi. Kayak klarifikasi itu hal yang lumrah banget gak sih di Indonesia? Setiap kali ada content creator atau artis atau influencer yang bikin kesalahan, bikin sensasi, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit klarifikasi. Kalau menurut gue ya, kayak orang-orang zaman sekarang tuh kayaknya gampang banget gitu klarifikasi. Apa-apa, yang penting gue viral dulu, yang penting gue apa dulu gitu. Kalau menurut gue sih itu karena terlalu yang mudahnya. Yang penting duitnya masuk dulu gitu ya. Yang Bener. penting duitnya masuk dulu, baru viral, klarifikasinya nanti. Iya, soalnya kayak terlalu gampang gitu untuk minta maaf, terlalu gampang dapat itunya jam buat minta maaf kayak gitu loh. Jadi orang-orang menyepelekan, lah yang penting gue viral dulu lah, bodo amat gue nanti dikritik, nanti tinggal klarifikasi. Itu mindset yang seperti itu harus dikesampingkan sih, harus dihapuskan kalau menurut gue pribadi. Ya itu kayak Martin bilang, ya udahlah gampang, yang penting gue bikin sensasi dulu. Nah cuma itu bedanya sensasi sama prestasi. Kalau sensasi ya itu ujungnya dari sensasi ya lu klarifikasi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika sensasi lu udah kelar di situ aja. Tapi ketika lu punya prestasi, lu bakal menikmati proses pas lu melangkah menuju ke prestasi itu, membuahkan hasil. Ya hasil dari sensasi lu ya cuman itu klarifikasi, minta maaf ke pihak-pihak yang kayak dikecewakan. Cuman kalau hasilnya dari prestasi ya itu lu mendapatkan sebuah karya, lu mendapatkan apa yang selama ini perjuangin ketika lu menunjukkan prestasi ini. Ya itu sih dari gue bedanya sensasi sama prestasi ya. Nah
Makanya kenapa Martin bilang tinggal klarifikasi, ya itu akhirnya dari sensasi sih. Hasil dari sensasi yang lu bikin ya klarifikasi, karena lu melakukan blunder sebenarnya. Itu sih Mbak. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast kita nih, menurut kalian dengan banyaknya konten-konten yang dibuat dengan gampang, cuma untuk viral, kalau menurut kalian apa nih yang mau kalian omongin sama warga netizen buat juga artis-artis atau influencer, apa nih pesan kalian? Dulu lah Dari- biar cepet deh. Oke, siap Bung Deg-degan. Ales. Asik, siap, yang makasih Nyonya. Maksudnya ya itu, lu harus lebih hargai orang yang bikin karya, lebih ke prestasi sih daripada lu ngehargain orang yang sensasi. Soalnya kan kalau sekarang kayak di TV aja lebih banyak ngasih wadah ke orang yang bikin sensasi. Orang bikin sensasi dikasih wadah masuk ke TV. Sedangkan orang yang prestasi cuman kayak oke, dikasih masuk ke TV cuma sehari 2 hari. Sebagai netizen ya lu hargain juga orang yang sudah berprestasi daripada membuat sensasi, karena itu lebih banyak yang kita bisa ambil contohnya dari orang prestasi itu sih Mbak. Makasih. Kalau dari gua sebaiknya ya netizen harus lebih dewasa gitu untuk mengkonsumsi. Karena orang-orang yang bakal bikin konten-konten sensasi, kalau dia nggak digubris, nggak ditanggepin, mereka juga bakal capek gitu. Orang mereka mau berusaha viral, tapi kita yang netizen nih udah dewasa, udah pinter gitu. Nyarinya sekarang konten-konten yang prestasi gitu sih. Harus yang dirubah tuh mindset netizen kalau gue bilang. Yang pertama tuh yang dirubah harus mindset netizennya dulu. Kalau misalnya konten kreatornya pasti nanti jelas sendiri kalau misalnya mereka tuh nggak ada yang nonton, nggak ada yang nggak dipedulin lagi tuh, mereka pasti gue harus cari konten yang lain lagi nih, kayak gitu. Kalau menurut gue sih harus yang berubah gitu. Makasih. Sama sih kurang lebihnya kayak dua pembicara yang sebelumnya, pembicara formal banget. Sebenarnya lebih ke apa ya, kalau misalkan dibilang untuk yang mana yang mesti dirubah ya, balik lagi seperti kayak yang dua pembicara, audiensnya lebih, target pasarnya lebih dewasa kayak Martin bilang, lebih kritis lagi, lebih bijak memilih konten-konten yang karya. Sebenarnya kita ini Indonesia nggak kekurangan karya lah. Kita lihat banyak banget artis-artis, penyanyi, pemain film, gila, film-film Indonesia sekarang udah mulai naik lagi, mulai keren-keren lagi karyanya. Tapi yang karena pasarnya ini masih nerima konten-konten yang sensasi, yang bikin kontennya tetap terus aja gitu loh. Misalkan pasarnya udah mulai kurang, ya mereka beralih, mereka mulai lagi cari hal-hal yang berkarya, yang benar-benar karya yang bisa diterima. Kalau misalkan pasarnya masih nerima konten-konten yang stupid, yang kayak sesuai tema kita, ya udah terus-terusan aja, nggak bakal habis. Percuma juga kita ngomongin podcast ini kalau misalkan netizennya tetap atau pasarnya tetap ada. Selama pasarnya masih ada, konten negatif tetap ada. Itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, aku punya pesan buat content creator supaya udahlah nggak usah bikin konten-konten sensasi lagi cuma demi uang, karena sejujurnya investasi terbesar itu ketika kita bisa mengedukasi orang lain, bukan cuma uang yang masuk dalam diri kita sendiri gitu. Dan juga buat netizen, aku salah satu netizen, Ales, Martin, Tiko juga salah satu netizen. Kita sama-sama buat supaya konten-konten yang tidak mendidik, yang cuma sensasi, yang cuma pengen viral doang, itu sama-sama kita report lah kalau nggak penting-penting banget. Oke, udah cukup panjang podcast kita kali ini, podcast ngobrol sore dengan judul Don't Make Stupid People Famous, dan semoga teman-teman yang nonton bisa dapet insight baru dari para guest star yang luar biasa, dengan cara pemikiran mereka juga yang luar biasa banget. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya kalau ada. Dadah. Makasih Mas Tiko, Martin, dan Makasih atas kesempatannya.